Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali pada para pencinta Dieng Mania. Malam ini adalah malam Jumat, yang mana malam ini juga bisa diartikan sebagai malam yang baik bagi para penganut agama tertentu. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya untuk mereka yang masih pasangan suami istri masih seger, katanya kalau malam Jumat itu malam sunnah Rasul. Nah, mereka sudah berancang-ancang untuk menunaikan surah Rasul kaitannya dengan hubungan antara suami dan istri. Bagi yang masih lajang ya gigit jari sajalah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dan rekan-rekan semua. Malam Jumat dimaknai sebagai malam yang suci, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual biasanya dilakukan di malam Jumat. Apalagi malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, di mana katanya orang Jawa yang namanya Jumat Kliwon itu adalah malam yang sakral, malam banyak makhluk-makhluk ataupun dari dimensi lain yang masuk ke dalam dan mempengaruhi jiwa dari manusia. Pada kesempatan ini menjadi malam yang baik bagi saya. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu membuka perbendaharaan buku saya. Saya memperoleh satu buku yang disebut dengan buku Pangracutan. Ini ya, Pangracutan. Buku ini saya peroleh pada tahun sekitar tahun 2000-an lah ya, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang mana buku ini sebenarnya merupakan buku terjemahan dari karya sastra Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu beliau adalah Raja Mataram pada zaman dahulu. Sehingga memang buku ini ditulis dalam 3 bahasa. Salah satunya adalah tulisan dalam karya sastra yang asli, yaitu dalam bentuk ini aksara Jawa atau huruf Sanskerta, saya tidak tahu. Kemudian di sini juga ditulis dalam bahasa Jawanya, dan atas jasa dari Bapak atas jasa dari Bapak di sini adalah Bapak HS Kusman Sasra Kusuma, yang saya kenal, merupakan salah satu tokoh spiritual di Kabupaten Temanggung. Pada 10 November 1999 beliau berhasil menerjemahkan dan membukukan buku karya sastra berupa Pangracutan. Pangracutan sendiri menurut bahasa yang saya pahami dalam Kamus Bahasa Indonesia Jawa dimaknai sebagai cara untuk melepaskan nyawa. Ya. Pada zaman dahulu kala memang banyak kesepuhan-kesepuhan kita, nenek moyang kita itu karena laku prihatin yang keras, laku prihatin yang baik, biasanya mereka itu bisa menangkap tanda-tanda kapan akan ajal menjemput. Ya. Saya pernah punya kenalan
di sini, tetangga sebelah, itu kurang lebih pada tahun 93 beliau itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika beliau mau meninggal. Jadi beliau menyediakan kain kafan, bahkan beliau juga memilih tempat di mana dia akan minta untuk dimakamkan. Ini betul-betul tepat 40 hari sesudah apa yang dia lakukan, betul beliau meninggal dunia. Lepas dari itu adalah sebuah kebetulan, tapi saya meyakini bahwa beliau itu mampu menangkap tanda-tanda ataupun sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menangkap hal itu. Bahkan dalam salah satu kitab suci, salah seorang nabi juga mampu menangkap kapan beliau akan meninggal, itu mampu, sehingga dia mempersiapkan kepada anak-anaknya segala sesuatunya dipersiapkan secara baik. Apa yang dilakukan oleh orang tadi, sebenarnya semuanya itu tidak lepas dari laku hidup kita sehari-hari. Salah satu yang ditulis menurut buku ini yang sudah diterjemahkan adalah, barang siapa yang berperilaku sabar, menahan hawa nafsu, mati dalam hidup, prasojo, tenggang rasa, rela legowo, jujur utama, dan suci lahir batin, jasadnya dapat mulia sempurna jati, menyatu dengan zat yang bersifat esa, abadi tidak berubah bergeser, lestari dari awal sampai akhir. Di sini mungkin ada kata abadi tidak berubah bergeser. Mungkin kita maknai jasadnya utuh. Sehingga beberapa waktu yang lalu di televisi kita bisa melihat ada orang yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, ternyata jasadnya pada waktu itu dikira kuburannya itu sudah jasadnya sudah tidak ada, tapi ternyata ketika digali untuk digunakan untuk pemakaman yang lain, ternyata masih utuh. Jadi itu merupakan salah satu keajaiban ataupun salah satu kemujizatan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada umatnya. Lepas dari mungkin kondisi tanah tadi yang mungkin bisa mengawetkan jasad tadi, saya yakin bahwasanya dengan perilaku hidup tadi, sabar, nerimo, tawakal, ikhlas, legowo, itu pasti akan berpengaruh. Pada pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang demikian itu, laku hidupnya akan selalu berpasrah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa mensucikan diri, tidak hanya jasmani saja, bahkan rohaninya pun sudah betul-betul bersih. Sultan Agung saat itu mengumpulkan beberapa tokoh alim ulama, tokoh sakti pada zamannya untuk mengetahui, mungkin juga beliau melihat ada beberapa fenomena kenapa ada orang yang sudah meninggal tapi jasadnya masih utuh. Sehingga saat itu dikumpulkan beberapa ahli ya, yang waktu itu adalah seperti Kanjeng Panembahan Purbaya, Panembahan Juminah, Panembahan Ratu Dekik ing Surabaya, Panembahan Juru Kiting ing Surabaya, Pangeran ing Ngadilangu,
Pangeran Kudus, Pangeran Tembayat, Pangeran Kajoran, Pangeran Ing Wonga, sama Kiai Pengulu Ahmad Katengan. Dari beberapa rumusan para tokoh tadi, memang terjadi silang pendapat mengenai sebab musabab kenapa satu jasad itu bisa awet. Nah, di situ ada tiga pendapat yang bersilang pendapat, tapi bisa dirumuskan oleh Kanjeng Sultan Agung sendiri. Nah, untuk itu bagi teman-teman, ingat, yang tertarik untuk memiliki buku ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akan kirimkan ke Anda duplikat dari buku ini. Saya kirimkan ke Anda secara gratis, tapi jangan lupa like dan subscribe. Karena saya berpikir ini adalah peninggalan dari leluhur. Siapa tahu barangkali teman-teman, Bapak Ibu semua tertarik untuk mengamalkannya. Minimal bangsa kita mengetahui bagaimana sebenarnya cara mengawetkan jasad ini tanpa harus dibalsam. Dibalsam atau diawetkan. Tidak perlu banyak-banyak minum formalin di situ. Tapi memang semua itu harga-harganya. Lewat laku hidup berperilaku sabar, menahan hawa nafsu, mati di dalam hidup, atau mati sajroning urip. Prasojo, tenggang rasa, rela legowo, suci lahir batin. Insya Allah Tuhan tidak hanya menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat, bahkan jasadnya pun akan ikut diselamatkan dari proses pembusukan. Memang kalau kita baca di sini prosesnya cukup lama. 1000 hari itu harus mempersiapkan dirinya. Ada laku khusus, bahkan ada laku yang harus dilakukan selama 1000 hari seperti puasa. Kemudian di dalam 100 hari yang terakhir, puasanya itu kurang lebih selama 1000 hari. 100 hari yang terakhir ada laku khusus lagi. Ketika mendekati 40 hari, laku itu akan berakhir, ada laku lagi. Puncak dari semua itu adalah ngebleng selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Kira-kira manusia zaman sekarang masih ada yang kuat enggak ya? Butuh tekad yang nekat supaya kita bisa jadi pribadi yang seperti itu. Untuk itu tidak ada salahnya kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada saat sekarang bisalah untuk yang sederhana kita, yaitu bisa laku legowo, sabar narimo, sabar tawakal dan ikhlas menjalani hidup ini. Karena kalau dipikir-pikir manusia itu kan hanya sekedar menjalankan. Tapi menjalankan kehidupan ini harus ada sebuah kesadaran bahwasanya kita itu memang hanya sekedar wayang, dalangnya ada. Tapi kita tetap diberi hak untuk memilih. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam memberikan manusia pilihan, mau memilih yang buruk atau mau memilih yang jelek. Bagi teman-teman ataupun yang lain, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi yang tertarik untuk memiliki duplikat dari buku tentang pengharajutan ini,
minimal Anda paham bahwasanya nenek moyang kita itu mewariskan sesuatu yang sangat berharga, yang mana apabila kita punya tekad, kita juga bisa mempelajarinya. Ingat, hanya pribadi-pribadi yang menjalani hidup dengan sabar, tawakal, ikhlas, dan siap membuka diri kita, melepaskan semua akal dan pikiran kita dari berbagai macam dogma ataupun ajaran agama, dan membiarkan Tuhan untuk bekerja atas diri kita, untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan jiwa dan raga kita, suci lahir dan batin, maka kita akan bisa menerima limpahan kemurahan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.